Jadi kalau kita sudah berupaya keras, tapi tetap gagal, lalu untuk membangun mindset yang positif bagaimana? Oke. Kelihatannya sulit ya, tapi saya jawab sederhana dulu. Bagaimana caranya bermental positif? Positif saja. Betul. Kok gampang banget, Pak? Ya. Nah, supaya nggak negatif bagaimana? Ya jangan negatif, gitu kan. Terus, ini videonya sudah selesai sampai di sini. Nah. Gini. Nah, logikanya sekarang. Jawaban sederhananya tidak berubah. Bagaimana caranya bersikap positif? Positif saja. Oke. Masalahnya tidak banyak orang tahu sikap positif. Mengeluh negatif, malas negatif, menunda negatif, membenci negatif, iri negatif. Nah, banyak orang itu hidupnya penuh dengan ini, kesehariannya. Jadi dia tidak tahu bahwa itu negatif. Lalu waktu bilang positif lah, bagaimana positif? Lihat mengeluh. Bilang, ya kalau gitu upayakan, tapi itu sikap negatif. Jadi manusia itu memang hiasan rambutnya itu adalah negativism. Hal-hal yang negatif. Motivator tugasnya adalah ya tidak menyingkirkan negatif. Enggak. Tugas saya itu menyelipkan satu hal positif saja. Kepikirannya, kependapatnya, lalu itu akan meledak sendiri. Cara positifnya. Kalau aku sudah berupaya, terbaik, tetap gagal, pertanyaan gini, mau dilanjutkan atau berhenti? Lanjutkan. Seandainya melanjutkan. Nah, untuk melanjutkan, kan tahu sudah gagal sebelumnya. Kalau dilanjutkan, apa kemungkinannya? Tetap gagal. Jadi, apa kekuatan yang kita gunakan supaya mau melakukan lagi, padahal kita tahu sudah sering gagal, dan ada kemungkinan gagal lagi. Sikap mental apa itu yang kita butuhkan? Optimisme. Kalau aku berupaya, aku mendapatkan. Kalau aku berupaya, aku ada hak. Oke, satu lagi apa? Doa. Doa. Tuhan itu hebat sekali. Saya pernah di dokter gigi, dia bilang gini, Pak, nggak usah di anestesi ya, nggak usah dimatikan rasanya, ini hanya sedikit di bornya. Saya ngelihat ke dokter, ini dokter sudah lama sekali merawat saya. Oke, begitu nging, itu sakitnya bukan main. Langsung saya bilang, loh, kan ada Tuhan bisa berdoa. Saya langsung bilang gini, Tuhan tolong jangan sakit, loh. Hilang loh. Langsung hilang loh. Saya bilang, oh my God. Untuk urusan sekecil gigi sakit saja saya langsung didengarkan. Apalagi yang besar, terus lupa soal urusan dokter, minta uang banyak, minta ini macam-macam. Karena terbukti sakitnya hilang kok. Berarti berdoa. Mungkin saja yang kita upayakan ini bukan yang terbaik, tetapi yang terbaik yang kita ketahui. Yang tidak kita ketahui lebih banyak, lebih besar, dan itu pembuka kepada jalan-jalan yang lebih baik adalah doa. Karena waktu kita berupaya, baru mau berangkat ketemu orang. Ditepuk pundaknya, apa kabar, lama gak ketemu? Mau apa? Mau itu. Kamu bisa ya? Sini, sama aku. Ternyata, ini adik-adik saya yang muda harus mengerti, sering kegagalan itu bukan karena kita nggak bisa. Dengarkan, ini penting sekali. Sering kita itu digagalkan karena nggak boleh sukses dengan orang itu. Karena kalau sukses dengan orang itu, pergaulan kita lebih lama dengan dia, terikat, sampai kita tidak bisa keluar dari sebuah pergaulan yang sebetulnya tidak amanah. Banyak sekali orang sebetulnya mampu, tidak boleh berhasil di situ. Tapi karena dia berdoa, Tuhanku, aku kan sudah sering batal, gagal, izinkan aku memulai lagi, dan tolong sayangi aku, kan aku lebih rajin daripada orang lain yang malas tapi kaya, kan banyak. Aku ini yang rajin, kenapa miskin, Tuhanku? Izinkan aku mencoba. Nah, waktu perjalanan itu loh,
Bisa ada hal-hal baru yang dibukakan oleh Tuhan. Jadi tadi ya, mencoba lagi dengan kesabaran, berharapan baik, kemudian berdoa, kemudian ikhlas menerima. Kalau sudah yang aku lakukan terbaik masih gagal, apalagi kecuali bersabar. Karena masih mau meneruskan. Kan pertanyaan saya tadi, meneruskan atau berhenti? Meneruskan. Sekarang, mau diteruskan sampai kapan? Sampai berhasil. Apakah itu cerdas? Tidak selalu. Kadang-kadang Tuhan itu memberitahu kita itu bukan tempat kita dengan cara digagalkan. Nah, kita itu sering kalau tidak berhasil itu terlalu dekat dengan kegagalan kita. Sampai mata kita menempel di pintu yang tertutup. Sehingga gelap, tidak lihat apa-apa. Itu sebabnya ada anjuran mundurlah. Lihat dari jauh. Mundur melihat dari jauh ini, kalau teman-teman yang muslim adalah sholat, sembahyang. Itu mundur. Lepas, ikhlas semua urusanku, betul-betul tugasku sekarang untuk berdialog dengan Tuhanku. Selebihnya nanti setelah sembahyang mungkin mudah-mudahan ada jalan keluar. Tuh. Dalam semua agama ada itu. Bahkan ada istilah retret. Retreat. Retreat itu mengundurkan diri, menjauh. Pergi ke satu tempat bersama-sama, ada pembimbing agamanya. Itu tuh. Untuk melihat kehidupan dari jauh. Banyak orang tidak melihat jalan keluar karena terlalu dekat. Nah, jadi apakah meneruskan kalau gagal? May not be very smart. Mungkin tidak terlalu cerdas. Mundur, lihat apakah aku sudah melakukan yang terbaik. Apakah tempatku ini tempat yang terbaik atau yang aku lakukan adalah yang terbaik. Lalu putuskan. Jadi mudah-mudahan di video ini, kira-kira 70% dari pembahasan kita ini adalah tentang meneruskan. Selebihnya untuk dengan bijak melangkah menjauh, lalu menilai apakah yang kita lakukan sudah tepat. Itu.